Selamat malam rekan-rekan, Shalom, selamat bersekutu kembali dalam ibadah Pelkat Gerakan Pemuda Jumat 18 September 2020. Rekan-rekan terkasih, ibadah kita pada malam hari ini akan dilayani oleh Diaken Nyonya Betty F. Sulistianto. Kiranya ibadah malam ini dapat menjadi berkat bagi kita sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Mengawali ibadah malam hari ini, saya mengundang rekan-rekan untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 60, bait yang 1 dan ketiga, Hai makhluk alam semesta. Rekan-rekan, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau telah membimbing kami mulai dari pagi, siang, hingga malam hari ini Tuhan. Engkau boleh menjaga kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau urapi kami agar kami mampu menjalani firman-Mu hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca Mazmur yang diambil dari Mazmur 65 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan untuk kita semua. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud nyanyian. Bagi mula pujian-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang-orang membayar nasar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat. Untuk diam di pelantaranmu, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Rekan-rekan boleh dipersilakan duduk. Untuk menyambut firman Tuhan, marilah kita menyanyi dari PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Saat ini
Baik, sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena di tengah-tengah kondisi dunia seperti ini, Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk bersekutu bersama-sama, walaupun lewat media seperti ini. Terima kasih Tuhan, kami mau membaca firman-Mu, tuntun kami di dalam Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengerti apa yang Engkau firmankan di dalam firman-Mu, lalu kami melakukan di dalam kehidupan kami, dan keajaiban boleh terjadi di dalam hidup kami. Ampuni salah dan dosa kami, Bapa, layakkan kami untuk mendengar, juga membaca firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik, kita mempersiapkan bacaan kita yang terdapat di dalam kitab Amsal, Amsal pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-20. Supaya memberkati kita semua, firman ini boleh kita baca secara bergantian, karena ini ada 7 ayat, berarti ada 7 orang yang membacanya. Ini siapa-siapa ya, jadi boleh dipilih ya, pilih ya. Jadi mungkin ayat pertama paling atas ada Adnan. Adnan baca ayat pertama, terus yang kedua ada Bagas, tadi Bagas yang muncul ya. Bagas ayat kedua, kemudian ada mana Fanya? Fanya ayat ketiga, kemudian keempatnya Ayrton bisa? Ayrton jauh ya. Ayrton, 4 Ayrton, 5 tadi siapa? Joshua. Joshua Thomas Soleng, kemudian 6-nya siapa ya? 6 ada siapa situ? Berlian. Semua siap Alkitab kan? Terus yang ke-7 ayat 20-nya Ririn. Ya. Bisa dimulai? Adnan kabur. Ganti. Kabur atau ambil Alkitab ya? Tadi nggak pegang Alkitab. Ya, siapa yang udah siap Alkitab? Bisa dibaca? Bagas bisa? Bisa. Bagas ayat 1? Ya, silakan. Ya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. 15 lanjut. Ada siapa? Fanya bisa? Iya. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. 16 lanjut. Ada siapa lagi? Ayrton bisa? Bisa. Ya. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi? 17 lanjut. Joshua. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. 18. Tadi siapa ya? 18. Itu, Tatan ada? Tatan bisa? Bisa. Ya, 18. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Lanjut 19. 19 tadi siapa? Berlian ya? Ada Berlian? Ada. Ya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Ya, penutup Ririn.
Ririn punya Alkitab nggak? Orang yang hanya tidak akan berbahagia, orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Ya, demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Shalom semua, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, salam jumpa. Ini panggilnya apa tadi rekan-rekan? Hai guys, gitu bisa juga ya, biar agak keren. Ya, tadi kita sudah baca bersama, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah membacakan, Tuhan Yesus memberkati. Di pasal yang ke-14 ini kelihatannya tidak diberi judul di sana ya, karena memang Amsal 17 ini dia sambungan dari mulai Amsal yang ke pasal yang ke-10 kalau tidak salah. 10 sampai 20 itu kumpulan Amsal-Amsal. Jadi Amsal itu artinya kata-kata bijak. Gitu. Nah, tema yang diberikan untuk kita pada malam hari ini adalah kasih seorang sahabat. Ya. Saya yakin kita semua rekan-rekan pemuda GPIB Kasih Karunia yang barangkali kalau mau dihitung tidak terlalu banyak ya, pasti semua saling mengenal, berteman, dan juga menjurus kepada sahabat. Nah katanya itu kalau sahabat itu dia setingkat di atas teman. Jadi kalau teman, kata orang bijak, teman itu dia sama seperti bayangan. Ya, teman itu bayangan, artinya bayangan itu kalau ada di tempat yang terang, begitu digelap bayangan itu hilang. Ya, jadi kalau teman itu cuman sekedar mungkin di waktu kita senang aja, di waktu kita bergembira saja. Tetapi kalau sahabat itu di setiap saat, terutama di saat kita membutuhkan. Jadi kalau sahabat itu biar tidak seperti bayangan yang mengikuti di saat terang, baru ada kelihatan bayangannya. Tetapi kalau sahabat itu di segala suasana, segala kondisi, segala situasi apapun dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, di ayatnya yang ke-17, di sana dikatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sering kita dengar istilah atau singkatan BFF. Ya, kira-kira apa ya BFF? BFF, ya, best friend forever. Itu merupakan sebuah istilah yang sempat tren di kalangan para pemuda dan pemudi. Banyak yang mengupload foto dengan sahabat baiknya, bahkan menulis caption BFF, atau bahkan tidak sedikit pula yang menulis caption statusnya dengan ayat Alkitab, ya, tentang persahabatan. Nah, setiap kita yang ada di sini pasti memiliki seorang sahabat. Sahabat untuk berbagi keceriaan dan kesedihan, dan juga sahabat yang siap mendengar keluh kesah kita. Sahabat yang selalu ada untuk kita dan menguatkan kita ketika ada dalam keadaan yang lemah. Namun di luar sana ada juga orang yang tidak beruntung seperti kita, sebab ada orang yang menganggap bahwa sahabat adalah sosok yang mustahil untuk didapatkan dan sahabat sejati itu tidak mungkin ada. Ya. Tapi kalau mau dipikir-pikir iya ya, karena orang jarang sekali kita mendapat sahabat yang mau, artinya orang yang mau menemani kita dalam susah. Kalau dalam senang pasti banyak orang yang mau menjadi teman, mau menjadi sahabat. Untuk itulah makanya sering dikatakan bahwa sahabat sejati itu hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus sahabat sejati, sahabat setia. Jadi kadang-kadang kalau dengan sahabat itu kadang-kadang kita susah mau bercerita. Tetapi coba kita perhatikan, kita susah, kita akan mencari Tuhan. Kita senang, kita akan mencari Tuhan untuk berterima kasih. Itu Tuhan
adalah sahabat yang sejati. Nah, kenapa mustahil untuk dapatkan sahabat sejati yang tidak mungkin? Kenapa hal itu bisa terjadi? Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang kehilangan kepercayaan terhadap suatu yang bernama sahabat. Salah duanya yaitu pernah dikecewakan atau disakiti. Bahkan ada pula yang berpikiran seperti itu karena merasa hanya dimanfaatkan saja, ya. Ada orang yang hanya mau memanfaatkan seseorang. Nah, pada saat ini seorang sahabat sejati sangat sulit untuk ditemukan. Mungkin salah satu alasannya yaitu tidak ada kecocokan atau mungkin terlalu menetapkan standar yang tinggi mengenai sahabat yang ingin dimilikinya, ya. Jadi ada syarat-syarat sahabatnya. Mungkin Cici mau berteman sama Kak Lia, mungkin karena Kak Lia cantik, karena bisa main piano, gitu. Ada syarat-syarat seperti itu. Nah, atau mungkin siapa? Ya yakin mau bersahabat sama Tabita karena Tabita cantik, gitu. Terus Tabita mau bersahabat sama Yoyakim karena gagah, tinggi. Terus apa lagi ya yang di situ? Oh, Fanya. Fanya mau bersahabat sama Erton karena apa? Karena apa? Karena ada maunya. Ya. Nah, pada saat ini seorang sahabat sejati itu sangat sulit untuk ditemukan. Mungkin salah satunya, salah duanya, tadi udah disebutkan tadi. Nah, seorang sahabat sejati itu sangat sulit untuk ditemukan karena menetapkan standar yang terlalu tinggi. Nah, terkadang sahabat juga menjadi sesuatu yang sensitif untuk dibicarakan, ya. Jika kita yang hadir pada saat ini sudah menemukan sahabat sejati itu, bersyukurlah kepada Tuhan dan jangan pernah sekali-kali menyakiti hati sahabatmu. Ya. Sahabat adalah seseorang yang Tuhan berikan bagi kita untuk mengingatkan dan menguatkan kita. Seorang sahabat yang baik tidak hanya ada di saat kamu senang saja, namun ia ada dalam keadaan yang sedih. Ia juga akan menegurmu dengan kasih dan bahkan mau mengoreksi kamu demi kebaikan kamu. Ia ingin melihatmu maju bersama dengan dia sehingga ia tidak akan membiarkanmu terjatuh begitu saja. Dia tidak akan segan untuk mengulurkan tangannya ketika kamu sedang ada dalam kesulitan. Persahabatan yang terbentuk juga tanpa disadari dapat membentuk karakter. Jika kamu bersahabat dengan orang yang baik, maka kamu akan hidup dengan baik juga. Namun jika kamu bersahabat dengan orang yang tidak baik, maka kamu tidak akan menjadi tidak baik pula seiring dengan berjalannya waktu. Di Alkitab sendiri, kita bisa melihat persahabatan antara Daud dan Yonatan. Persahabatan mereka Tuhan berkati dan mereka saling mengasihi satu sama lain, meskipun Saul, ayah Yonatan, hendak membunuh Daud. Yonatan tidak segan untuk membantu Daud, bahkan ia pun menguatkan Daud ketika Daud dalam keadaan lemah. Karena kasihnya, Yonatan bahkan mempercayakan kekuasaan raja kepada Daud yang seharusnya itu merupakan miliknya. Apakah persahabatan yang sedang kita jalani sudah sama seperti persahabatan antara Daud dan Yonatan? Dalam Amsal 27 ayat 6 dikatakan di sana, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Jika kamu sering merasa kesal jika ditegur oleh sahabat, ingatlah bahwa ia mengasihimu. Jika ia tidak mengasihimu, tidak mungkin dia mau menegur kamu jika kamu berbuat kesalahan. Dalam persahabatan juga diperlukan adanya keterbukaan dan kepercayaan. Jika kamu tidak mengasihi sahabatmu sendiri, bagaimana kamu dapat menghargai persahabatan yang telah dibangun?
Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Nah, menjadi sahabat juga harus pintar atau pandai-pandai menyimpan atau menjaga rahasia, ya. Jadi jika tahu hal itu kira-kira kalau disampaikan itu membuat sebuah persoalan, jika tahu kalau kata-kata yang disampaikan oleh salah seorang sahabat membicarakan seorang sahabat lain itu membuat persoalan, menimbulkan persoalan, sebaiknya hal itu jangan disampaikan, ya, biar tetap tercipta persahabatan yang baik, tetap tercipta suasana yang rukun antara sesama sahabat. Jika pada saat ini masih ada yang mencari sosok seorang sahabat, berdoalah kepada Tuhan dan percayalah, pasti Tuhan akan memberikan bagimu. Jika pada saat ini kamu sudah menjalin sebuah persahabatan, maka hargailah persahabatan itu dan kasihilah sahabatmu. Kasih yang tulus identik dengan kesetiaan. Ketika persahabatan kalian diuji, tetap milikilah kasih itu, sebab persahabatan yang sejati tidak akan lekang oleh waktu. Jadi kadang-kadang di dalam persahabatan pun ada ujian di sana, ya. Jadi kadang-kadang iblis juga masuk di dalam sebuah hubungan untuk dan Tuhan izinkan itu terjadi untuk menguji kesetiaan kita kepada sahabat, untuk menguji iman kita. Nah, setiap kita memerlukan sahabat, dan begitu pula setiap kita harus menjadi sahabat. Banyak orang merasa kesepian di tengah-tengah hingar-bingar kehidupan. Mereka merasa sangat kesepian padahal mereka ada di tengah-tengah keramaian, seperti seorang pemuda merasa kesepian di tengah persekutuan. Ada banyak anak-anak di tengah keluarga merasa terasing dan kesepian. Semua keluarga memiliki kesibukan sendiri-sendiri. Orang tua menganggap dengan bekerja dan menghasilkan uang sudah cukup untuk memelihara kehidupan keluarga. Ada banyak anak akhirnya tidak bisa terbuka terhadap keluarga, bahkan mereka lebih nyaman menghabiskan waktunya di tempat-tempat hiburan, di bar, di kafe. Begitu pula ada banyak pemuda Kristen terasing di tengah persekutuan. Persekutuan mereka menjadi hambar karena mereka sibuk dengan urusan mereka, dan tidak sedikit pemuda Kristiani mati bunuh diri dan kecanduan alkohol. Mengapa semua itu terjadi? Anak terasing di dalam keluarga, sedang pemuda terasing di tengah curhat. Berbagi bersama, tertawa bersama, dan hal ini yang akan kita bahas saat ini. Yaitu pertanyaannya, maukah kita menjadi seorang sahabat dan mengasihi sahabat kita? Bagaimana caranya menjadi seorang sahabat menurut bacaan Alkitab hari ini? Sebelum kita bahas renungan ini, alangkah baiknya kita sedikit menambah wawasan kita terhadap Amsal ini, ya. Jadi sudah dikatakan tadi bahwa Amsal adalah perkataan-perkataan bijak. Tujuan Amsal ini adalah untuk mengetahui, untuk mengerti, untuk memberikan kecerdasan, untuk mendengar, untuk menambah ilmu dan pertimbangan agar kita takut akan Tuhan. Jadi kunci dari semua kitab Amsal ini adalah agar kita mengetahui, mengerti, kita cerdas, mendengar, dan akhirnya takut akan Tuhan. Ketika kita telah mengetahui semuanya, kita telah mengerti, mendengar, cerdas, mempertimbangkan, maka kita pasti akan mampu untuk melakukan firman Tuhan hari ini. Karena syarat untuk menjadi seorang sahabat adalah saling mengasihi. Nah, jadi untuk menjadi seorang sahabat yang mengasihi, harus tidak suka mencari gara-gara, harus berterus terang untuk kebaikan sahabatnya, tidak melihat atau memandang muka dalam bersahabat, dan dapat dipercaya ketika kita memenuhi semuanya itu, maka kita seperti Yesus yang selalu mendengarkan keluhan sahabatnya. Ya, jadi ada lagu persahabatan seperti kepompong, merubah ulat. Persahabatan itu merubah ulat jadi kepompong. Jadi kebobrokan, kejelekan sahabat ada di Amsal berapa ya? Kurang tahu. Jadi di situ dikatakan bahwa kalau kita bijak, ya, kalau kita bijak,
kebijakan itu bagi kita sendiri. Tetapi kalau kita mencemooh, kita juga yang akan menanggungnya, ya. Jadi kita menutupi kesalahan itu bukan berarti kita menjadi orang yang tidak baik, menjadi pembohong. Tetapi ada caranya, mungkin dengan cara kita menasehati teman kita. Kalau kita tahu kita berbuat jahat secara empat mata, kita bukan dengan cara kita mempermalukan dia atau menjatuhkan dia. Ya, ada juga jika kita menjadi sahabat yang mengasihi, pasti tidak lagi menjadi kanak-kanak atau pemuda yang kesepian di tengah persekutuan dan juga di tengah keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersama-sama kita menyanyi Serikat Persaudaraan. Rekan-rekan sekalian, mari kita bawa syafaat kita kepada Tuhan dan bersama-sama kita mendukung pokok-pokok doa dari pengurus yang sudah disampaikan tadi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami sudah mendengar, kami sudah membaca firman-Mu, sudah kami renungkan bersama-sama. Terima kasih kalau saat ini Engkau menyampaikan kepada kami bagaimana kami harus bersikap sebagai seorang sahabat. Bapa di sorga, kami manusia yang lemah, kami tidak mampu melakukan semua itu jika tanpa pertolongan-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mohon kepadamu, topang kami sesuai janji-Mu, agar kami hidup dan janganlah buat kami malu dengan kelakuan-kelakuan kami, karena kami tidak menjadi seorang sahabat yang baik. Tapi Tuhan, mari Engkau tolong kami, agar di dalam keadaan apapun, kami mau menjadi seorang sahabat yang baik bagi sahabat-sahabat kami. Jangan tinggalkan kami Bapa, tolong kami, agar kami mampu untuk melakukan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, bersama-sama kami bersatu hati untuk mau mendoakan Padus Gerakan Pemuda, Kasih Karunia dan Pasar ya Tuhan. Tolong kami Bapa di dalam melaksanakan semua tugas tanggung jawab di dalam Padus ini ya Tuhan. Berikan kami semangat juang, agar kami selalu dan senantiasa dapat melakukan, rajin berlatih, dan lain-lain sebagainya. Program-program kerja yang dijalankan, juga yang dirancang oleh pengurus ini, Tuhan, mari Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu untuk memberkati agar semua dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, para pengurus dan anggota juga kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tolong mereka Bapa,
Berikan kekuatan, kesehatan yang baik, hikmat dan kebijaksanaan, agar di dalam menjalankan tugas masing-masing mereka dapat bertanggung jawab untuk melaksanakan semua tugas itu demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Teman-teman yang ikut katekisasi kami taruh ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berikan kesehatan yang baik, Tuhan berikan kepada mereka waktu, juga semangat, agar mereka selalu dan senantiasa dapat menjalankan tugas-tugas mereka di setiap pertemuan-pertemuan katekisasi, tidak sampai absen, tetapi dapat melakukan semua, hadir di setiap pertemuan untuk dapat sampai pada akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga, teman-teman yang berulang tahun, Regin Tompodung, Tasya Riyadi, juga Kristina Purnama, kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu Bapak. Mereka bertemu dengan usia mereka yang baru, bertambah 1 tahun lagi. Tuhan tolong mereka, biarlah di usia yang baru ini mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang manis buat Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, teristimewa pemimpin gereja kami, bersama para presbiter, penatua diaken, para pengurus-pengurus pelkat, komisi-komisi, dan juga program-program gereja kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Engkau mau tolong kami, agar kami semua dapat bersatu hati, merapatkan barisan demi terwujudnya persekutuan yang manis di Gereja Kasih Karunia Denpasar. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Plakat Gerakan Pemuda akan disampaikan melalui video berikut. Tidak. Ya. Selamat datang di Warta GPKKD. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara online kembali. Kami pengurus dan anggota Gerakan Pemuda mengucapkan selamat ulang tahun bagi rekan-rekan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Yang terakhir, jaga kesehatan, terapkan pola hidup bersih dan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Sekian Warta Plakat Gerakan Pemuda. Tuhan Yesus memberkati. Baik rekan-rekan pemuda, marilah kita melaksanakan tugas panggilan hidup kita dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab sebagai bukti kasih setia kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 115, bait pertama dan kedua. Saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menyambut kasih bagi dunia yang resah.
bersuka cita yang abadi, supaya dunia percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati terus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, selamat malam semuanya.